Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang PHP yang digabungkan dengan database MySQL. Kita akan membuat data halaman pendaftaran mahasiswa yang terdiri dari halaman login, halaman input data mahasiswa, tampilan data mahasiswa, ada menunya, edit data mahasiswa, hapus data mahasiswa, dan halaman login. Kita juga akan membuat database-nya dengan nama user dan juga data dari admin mahasiswa dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan juga MySQL. Pertama-tama, kita akan masuk ke halaman dari login tabel tersebut. Seperti berikut. Pertama-tama, yang perlu kita lakukan adalah membuat sebuah database. Di sini saya telah membuat sebuah database yang bernama akademik. Di sini akademik. Database dari akademik tersebut memiliki dua jenis tabel. Yang pertama tabel mahasiswa untuk program-program yang berisikan data-data mahasiswa tersebut seperti ID, nama, NIM, jenis kelamin, jurusan, alamat, email, dan telepon. Terus di akademik tersebut juga memiliki tabel satu lagi yaitu tabel user. Tabel user tersebut memiliki ID, username untuk bagian yang akan kita gunakan untuk dapat masuk ke dalam login atau tabel tersebut, dan password. Hal yang perlu kita lakukan pertama-tama seperti berikut. Halaman dari login tabel tersebut dibuat dari new. Dari new bagian sini, kita akan membuat database. Tadi saya sudah membuat database yang bernama akademik, yang memiliki dua jenis tabel, yaitu tabel mahasiswa dan tabel user. Setelah kita masuk ke data tersebut, hal yang harus kita lakukan adalah masuk ke data localhost-nya. Pertama-tama kita akan tampilkan dulu programnya seperti berikut. Programnya ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 program untuk sebuah program yang digunakan untuk menginputkan halaman login, halaman input data mahasiswa, tampilan data mahasiswa, edit data mahasiswa, hapus data mahasiswa, halaman logout, dan database-nya. Jadi seperti yang sudah kita tampilkan tadi di indeks tersebut, kita akan menampilkan yang pertama-tama login-nya untuk menampilkan login. Di login-nya adalah ini, session, PH, tanda tanya, PHP, season start untuk memulai season-nya, if insert $season, lalu tampilkan username-nya. Header, location dari username tersebut adalah index.php. Setelah kita memasukkan username dan password, kita akan langsung masuk ke lokasi index.php supaya kita bisa menampilkan data mahasiswa tersebut. Lalu title untuk menentukan namanya, yaitu saya buat di sini namanya adalah from login. From login tersebut digunakan untuk membuat loginnya atau datanya yang di atas nama yang akan digunakan. Lalu div line center from action. Line center ini digunakan untuk membuatnya rata tengah. From action untuk prosesnya, proses login.php di sini nanti
di proses login.php dengan metode kita gunakan post. H1 masuk. Setelah kita masuk, akan disuruh untuk memasukkan ini. tr username td, input name, username, tp text, dan td tr. tr td password, td input name password, tp password untuk memasukkan passwordnya. td close blend to write input value login, ini digunakan untuk menampilkan submit-nya. Jika submit kita masukkan akan masuk ke bagian dari index.php. tr ini tadi untuk jika belum punya akun kan. Lalu td table dan from. Username-nya kita buat aja, tidak perlu kita buat akunnya, langsung username saja. Jika sudah masuk ke situ akan ini masuk ke proses login. Proses login tersebut menggunakan ini. Add tanda tanya PHP session start untuk memulainya. Request one koneksi.php. Username masuk ke username-nya, lalu masuk ke password. Jika username langsung ini $sequencer my query akan masuk ke sini ke select from user where username-nya, lalu masuk ke $username. Hasil dari MySQL fetch array secondary menggunakan if my round soccer echo jika div align center username belum terdaftar, maka rep login-nya akan kembali. LC if pass star password echo jika password salah maka tidak akan bisa login. Else jika session username hasil username yang berhasil either akan langsung masuk ke location index.php. Contohnya kita masuk ke programnya seperti ini. Kita tulis tadi untuk masuknya tadi location-nya localhost slash data dari data mahasiswa slash login php. Ini digunakan untuk memasukkan datanya. Jika datanya masuk, kita ulang tadi. Ini masuk ke localhost slash data mahasiswa slash lagi index login titik php. Maka akan masuk ke sini. Kita disuruh untuk memasukkan username. Lalu kita harus menentukan username-nya dulu. Contohnya kita masukkan username-nya seperti ini di user. Dari data tersebut username-nya adalah 111 dan password. Contohnya kita masukkan username yang baru. Kita masukkan misalnya username-nya David Siregar. Password-nya juga David Siregar. Ini untuk kita masukkan nanti username-nya. Kita buat dulu. Nah, username-nya udah masuk. Lalu kita masukkan ke sini. David, sini juga David. Nah, jika sudah seperti ini kita tinggal tekan aja login.
Jika sudah login, maka akan masuk seperti ini. Akan langsung tampil datanya seperti ini. Karena datanya tadi sudah kita masukkan di sini di mahasiswa. Seperti ini. Datanya juga akan langsung masuk ke sini. Setelah kita masuk tadi memasukkan login yang username-nya nama saya David, lalu password-nya juga David, maka akan langsung masuk ke sini. Itulah yang terjadi jika kita menjalankan login. Lalu selanjutnya di sini. Kita masuk ke index.php. Index.php tadi, index.php adalah data yang langsung masuk ke sini. Localhost, mahasiswa, slash, kita buat aja sini. Data dari mahasiswanya adalah index.php. Di index.php kita sudah menentukan apa saja yang mau kita masukkan, yaitu titelnya tadi CRUD PHP dan MySQL. Untuk CRUD, untuk datanya itu CRUD data mahasiswa seperti berikut tadi. CRUD data mahasiswa. Lalu setelah kita masukkan tadi, ini digunakan untuk menambahkan datanya tadi. Nanti nambah data ini kita gunakan yang akan langsung terhubung ke tambah.php. Di situ di index.php ini sudah ditentukan apa saja yang akan kita buat dalam tabel kita. Tabel bordernya itu TH-nya yang pertama akan kita masukkan nomor, lalu nama, lalu kita masukkan juga NIM, baru jenis kelamin, jurusan, alamat, email, telepon, dan juga opsi ini. Opsi yang dimaksud di sini adalah ini, yaitu mau diedit atau mau dihapus. Seperti itu di opsinya. Lalu untuk menggabungkannya, untuk mengkoneksikannya ke koneksi.php, kita gunakan ini tadi kan koneksi.php-nya adalah localhost root. Ini localhost-nya, lokasinya, root itu username-nya, username untuk database-nya, lalu nama tabelnya tadi, nama database-nya adalah akademik. Dengan check connection, kita mencek connection-nya, jika MySQL connect, maka koneksi database gagal. Ini jika koneksinya gagal. Tapi jika koneksinya berhasil, koneksinya akan langsung masuk ke sini, ke index.php tadi. Karena tadi sudah berhasil kita masukkan passwordnya, jadi datanya berhasil masuk ke index.php. Seperti yang ada di sini, inilah index.php. Oke, lanjut kita masuk ke datanya. Data dari MySQL query, koneksi kita langsung masukkan ke select bintang from tabel mahasiswa. While MySQL feed array datanya. Jadi jika dimasukkan ke sini, datanya langsung seperti ini. TD yang kita masukkan tadi nomor, TD PHP echo nama, TD PHP name, TD PHP echo jenis kelamin, TD PH echo jurusan untuk menampilkannya, TD PH echo alamat untuk menampilkan alamatnya, TD PHP echo email untuk menampilkan emailnya, dan TD echo PHP untuk menampilkan telepon. Setelah kita tampilkan itu, tadi data dari opsi ini adalah ini, ref edit.php yang ada di sini, edit.php ini langsung terkoneksi jika kita tekan di sini. Jika kita tekan di program berikut ini. Di sini edit tadi. Lalu jika kita tekan hapus, maka programnya secara langsung terhubung ke sini. Hapus.php. Untuk tadi inilah yang ada di dalam indeksnya, yaitu tadi ada isi dari datanya, nama, NIM, jenis kelamin, jurusan, alamat, email, telepon, edit, hapus, dan juga ada logout untuk keluar dari program tersebut. Sekarang hal yang pertama kita lakukan adalah tadi
Hal yang sudah saya tampilkan adalah ini dia. Sudah menampilkan, pertama-tama dulu yang pertama-tama tadi sudah kita tampilkan username-nya untuk data masuknya. Lalu setelah username-nya sudah kita tampilkan tadi, kita juga sudah menampilkan indeksnya atau menampilkan data mahasiswanya. Data mahasiswa yang saya gunakan di sini juga bisa kita gunakan sebagai berikut. Data-data aja. Beginilah data mahasiswa yang sudah saya tampilkan tadi. Setelah datanya kita masukkan tadi, sekarang kita masuk ke sini. Tambah data mahasiswa. Tambah data mahasiswa ini kita gunakan dulu pertama-tama sebagai berikut. Di sini dia. Di tambah data. Hal yang akan ada di tambah data adalah seperti berikut. Dokumen HTML, lalu namanya titel CRUD PHP dan MySQL. Kita nampilkan CRUD data mahasiswa seperti tadi. Index.php akan bisa kembali ke index.php karena ada tanda kembali tadi. Lalu tambah data mahasiswa, yaitu from method post action tambah aksi.php. Nama tabelnya yang ada di situ yaitu untuk menampilkan tabel dari TD data nama, dari NIM, lalu jenis kelaminnya, untuk menampilkan atau menambah data dari jenis kelamin, menambah data dari jurusan, menambah data dari alamat, menambah data dari email, menambah data dari telepon, dan juga menginput datanya, input nama, input NIM, input jenis kelamin, input jurusan, input alamat, input email, input telepon, dan juga ini submit untuk menyimpan datanya langsung ke database. Lalu tambah aksi tadi, ini tambah data ini perlu tambah aksi untuk mengetahui kemana datanya harus dimasukkan. Nah, itu ke sini. Koneksi database-nya adalah include koneksi.php. Ke sini. Namanya lah $nama sama dengan post nama, $nim sama dengan post nim, $JK sama dengan post jenis kelamin, $jurusan, post jurusan, $alamat dengan post alamat, $email dengan post email, $telepon dengan post telepon. Menginput data database, MySQL query koneksi, insert into mahasiswa value ke $nama, $nim, jenis kelamin, jurusan, $alamat, $email, dan $telepon, lalu mengalihkan halamannya yaitu ke lokasinya yaitu index.php. Contohnya kita tambah data. Tambah data, kita tekan ini. Kita masukkan contoh data yang mau kita masukkan. Contohnya .as. NIM-nya kita masukkan satu. Jenis kelaminnya kita buat perempuan. Jurusannya kita buat aja contohnya yang berbeda. Teknik elektro. Alamatnya kita buat Jalan Damar. Emailnya kita buat
Lalu teleponnya kita buat ini. 0811223344. Lalu kita simpan datanya. Setelah kita simpan datanya akan seperti ini. Langsung ke sini. Jika datanya sudah ada di sini, maka semuanya bisa kita butuhkan. Dengan begitu, data dari program yang kita masukkan tadi seperti ini, tambah data ini, untuk tambah aksi sudah berhasil. Sehingga program yang kita masukkan atau kita tambahkan bisa kita laksanakan. Seperti inilah data yang sudah kita masukkan tadi setelah digeser tadi atau dipindahkan, namanya sudah pindah ke sini. Dorcas, NIM-nya, jenis kelamin, jurusannya, alamatnya, emailnya, dan teleponnya. Data tersebut sudah masuk seperti berikut ini. Sekarang kita masuk ke edit data. Untuk masuk ke edit data tadi seperti ini, kita menggunakan ini. Data-data yang perlu kita edit seperti yang sudah kita tampilkan di sini. Yaitu hal-hal yang ada di edit data, yaitu seperti tadi ada HTML-nya. Lalu titelnya apa namanya, ya saya buka tadi CRUD, PHP, dan MySQL. Head, body, lalu H2-nya datanya CRUD data mahasiswa akan masuk ke mana? Read index.php digunakan untuk kembali ke datanya. Lalu edit data include masuk ke koneksi.php. $ID sama dengan get ID. ID tersebut kan memiliki primary key. Jadi data-data dari ID yang kita gunakan untuk menentukan mana yang mau kita edit. $data MySQL query koneksi, select bintang from data dari mahasiswa, where ID-nya. Well, data dari MySQL feed array data. Lalu kita gunakan metodenya, metode post attack. Kita gunakan yaitu edit data sama dengan update.php. Update.php kita gunakan untuk langsung mengedit datanya. Nanti kita masuk ke sini edit.php-nya. Karena tadi program di sini adalah edit, kita masuk langsung dulu ke editnya tadi. Nanti kita masuk ke update.php. Dengan td from tabel, tabelnya apa yang kita buat? Td dengan nama, apa yang mau kita input? Input tipe height name, ID dengan value ID, dengan input tipe text, yaitu namanya, yaitu ID. Lalu kita masuk lagi ke sini, ID, setelah ID, baru nama, baru NIM-nya, td input number NIM, lalu jenis kelaminnya, td input tipe name, jenis kelamin, value php echo jenis kelamin, lalu masuk lagi ke td jurusan, td input tipe teks, name jurusan, value echo jurusan, alamat, td input tipe teks, name alamat, value php echo data alamat, lalu email, td input teks, nama email, value echo email, lalu td input tipe, tipenya adalah input tipe number, name, telepon, value, telepon. Ini digunakan untuk mensubmit data tersebut atau menyimpan data tersebut. Lalu kita masuk ke update datanya. Setelah kita edit, apa yang perlu kita gunakan untuk menggabungkannya itu update.php-nya. Seperti berikut. Untuk mengkoneksi database-nya itu include koneksi.php seperti tadi di koneksi.php-nya. Jadi koneksi.php ini sangat penting karena sangat dibutuhkan untuk menggabungkan semua yaitu edit, daftar, hapus, tampilkan, proses, dan juga mendaftar.
Menambah data yang dikirim adalah seperti ini. ID, $ID sama dengan post ID, $nama sama dengan post nama, $name sama dengan post name, $CK sama dengan jenis kelamin, $jurusan, $alamat sama dengan pos alamat, $email sama dengan pos email, $telepon sama dengan pos telepon. Update data ke database, MySQL query koneksi update mahasiswa nama, name, jenis kelamin, jurusan, alamat, nama, NIM, jenis kelamin, jurusan, alamat, telepon, dan juga digabungkan untuk ID. Dengan mengalihkan halamannya kembali, kita bisa menggunakannya ke index.php. Header lokasinya yaitu index.php. Sekarang kita masuk ke programnya atau hasil dari program tersebut. Hasil dari update tadi atau dari edit kita tampilkan datanya seperti berikut. Di sini. Tampilan edit data PHP kita gunakan di sini. Edit.php-nya. Contohnya kita edit data Dorcas. Kita ganti jadi, ini kayaknya namanya kurang, kita buat jadi Dorcas Siregar. Maka jika disimpan, nah datanya akan berubah jadi Dorcas Siregar. Lalu kita edit lagi, contohnya kita edit namanya, yaitu ini 5119, kita ganti jadi 1111 terus gitu ya. Lalu kita simpan, datanya akan berubah jadi gini, 11111. Coba kita ganti datanya. Contohnya kita ganti tadi data dari teknik ini. Jurusannya mungkin kita ganti. Tadi ini teknik elektro, kita ganti jadi teknik mesin. Nah, langsung jadi teknik mesin. Contohnya kita ganti lagi alamatnya. Kita ganti dari Jalan Damar ke Jalan Cipta. Kita simpan, maka datanya akan berubah menjadi Jalan Cipta. Contohnya, kita ganti, kita edit emailnya. Dorcas Siregar 11111@gmail.com kan tadi kita ganti jadi dia. Nah, berubah. Jadi Dorcas Siregar. Kita ganti dulu ya. Misalnya kita buat Siregar Dorcas saja. Siregar. Kita simpan. Nah, datanya akan berubah jadi siregar@gmail. Contohnya kita ganti juga namanya, edit lagi. Ini. Kita ganti jadi 9989 gini 77 ini. Simpan. Datanya akan berubah. Jadi coba kita ganti datanya semua. Ini tadi dari Dorcas Siregar, Dorcas Siregar, NIM-nya, jenis kelamin, jurusan, alamatnya kita ganti terus. Kita ganti jadi kita buat ini jadi Dorcas Siregar. Nah, emailnya kita ganti. Nah, gini kita ganti. Ini kita ganti dulu coba ya. Teknik mesinnya kita ganti lagi jadi teknik elektro. Alamatnya kita ganti. Kita ganti jadi Siregar, Dorcas Siregar, Dorcas Siregar lagi. Ini kita ganti juga ini jadi 08 tadi. Seperti ini tadi. Jika kita simpan sekali semua, nah datanya akan berubah. Tadi di sini ada Siregarnya, di sini juga udah berubah. Di sini berubah, di sini berubah, di sini juga, di sini juga, di sini juga sudah berubah. Jadi datanya bisa kita edit
dengan program yang ada di sini tadi. MySQL query koneksi, update namanya dengan mengganti datanya. Hal-hal yang perlu kita ganti tadi seperti ini. Nama, NIM-nya, jenis kelaminnya, jurusan, alamatnya, emailnya, teleponnya akan langsung terkirim ke sini. Update.php. Jadi apa yang sudah terkirim, apa yang sudah berubah, kita alihkan ke sini. Update data yang sudah dikeluarkan MySQL query koneksi update mahasiswanya itu nama, NIM, jenis kelamin, jurusan, alamat, ID, dan nama email dan telepon. Sekarang kita masuk ke sini. Hapus.php. Di hapus.php ini kita gunakan adalah koneksi database-nya. Apa yang mau kita gunakan? Yaitu include koneksi.php. Menangkap data yang ingin dikirim ke URL untuk dihapus, yaitu ID-nya adalah data yang paling penting karena merupakan primary key, sehingga apa yang ada di situ bisa kita hapus datanya. Karena setiap ID berbeda-beda. Beda dengan nama, mungkin ada yang sama, email mungkin bahkan ada yang sama, jenis kelamin apalagi sama kan, ada. Terus semua programnya bisa kita gunakan. Jadi MySQL ini dialihkan ke query koneksi untuk mendelete from data mahasiswa yang kita tentukan melalui ID. Mengalihkan halamannya kembali ke lokasi ini untuk kembali ke tempat. Contohnya kita buat salah satunya. Contohnya kita hapus tadi program dari, inilah contohnya. Data dari si Dewi. Dewi, datanya kita hapus. Nah, jadi data dari Dewi sudah hilang. Data tersebut sudah tidak ada lagi di situ, bahkan sudah tidak ada lagi di sini, di programnya, lokal hostnya. Di data mahasiswanya, nah di sini, tabel mahasiswa, nah kita hapus, tidak ada lagi. Yang ada di sini jadi gini, data dari Dewi pun sudah hapus. Sama seperti di sini, programnya juga. Data yang sudah kita hapus akan ditentukan apa yang mau kita hapus melalui ID-nya tadi. Jadi data dari Dewi tadi yang sudah saya hapus di sini sudah tidak ada lagi karena sudah dihapus. Sekarang kita lanjut ke program selanjutnya. Program-program yang ada di sini tadi adalah datanya tadi, ini daftar, tadi sudah kita tentukan. Daftar itu seperti tadi memasukkan ID dan juga memasukkan passwordnya. Editnya sudah, hapus data sudah, indeksnya apalagi programnya sudah. Koneksi ini yang paling penting. Koneksi dari sini adalah lokasi di mana kita menentukan apa yang mau kita koneksikan. Contohnya koneksi dari edit, pasti akan langsung ke koneksi.php. Dari hapus.php akan langsung masuk ke koneksi.php. Login juga masuk ke koneksi.php. Proses daftar juga masuk ke sini. Seperti inilah program dari daftar, proses daftarnya. Yaitu menentukan insert untuk password dan juga insert untuk username. Sekarang kita masuk ke sini, program ini. Kenapa ada program seperti ini? Inilah yang digunakan atau yang disebut dengan paging. Hal yang perlu kita lakukan untuk masuk ke sini, ke root data, untuk membuat yang namanya data tersebut, 1, 2, ini yang disebut dengan halaman atau paging. Paging tersebut ditentukan bagaimana kita membuat program tersebut. Jadi tadi saya sudah memasukkan programnya lagi, yaitu Dewi tadi sudah saya masukkan lagi.
Jadi dengan itu saya juga menambahkan program yang lain. Saya sudah menentukan programnya seperti berikut tadi. Data untuk mahasiswanya. Sekarang kita masuk ke pagination tadi. Seperti inilah data untuk pagination. Data dari pagination yang ada di sini adalah localhost metanya, apa yang ditentukan data dari mahasiswa tersebut. Lalu seperti tadi akan ada program-programnya, yaitu seperti ini. Navbar ini untuk menggunakan yang namanya sintaknya untuk mempermudah apa yang perlu kita gunakan. CRUD data mahasiswanya tadi. Tabel di sini tadi udah ada tambah data mahasiswa seperti tadi di indeksnya. TR nomor, nama, NIM, jenis kelamin, jurusan, alamat, email, telepon, dan juga opsinya. Apa tabelnya yang mau kita masukkan tadi? Lalu, kemana kita harus membuatnya? Tadi ke include atau koneksi.php tadi. $page, insert, $get page, tanda dolar, tanda tanya dolar, get page, limit, berapa limit yang perlu kita masukkan, berapa banyak dalam satu halaman itu tabel yang bisa kita masukkan. Jadi yang sudah saya masukkan adalah 5. Jadi 5 bagian yang perlu kita masukkan. Limit start page, limitnya 5 tadi. $limit start page -1 limit. $SQL PBO print select from siswa limit star limit $executive limit star tambah datanya. While datanya, apa data yang sudah kita masukkan tadi? Yang pertama ada untuk data nomornya, lalu data namanya, data NIM-nya yaitu TD class alignment echo data nama, TD kelas alignment, echo data NIM, TD kelas mate, echo data jenis kelamin, TD kelas echo data jurusan, TD kelas echo data alamat, TD kelas echo data emailnya, dan TD echo data dari teleponnya. Di sini juga ada edit dan hapus seperti yang tadi. Contohnya kita masuk ke dalam programnya. Jadi tadi di sini ada data-datanya. Yang pertama data saya DPO Menangan Siregar, yang kedua Dian Fitman, yang ketiga Sasi Wimbo, yang keempat Farida, dan kelima Dewi. Untuk melihat ke program berikutnya, kenapa hanya 5 di sini? Karena tadi sudah kita tentukan limitnya. Limit dari halaman pertama hanya 5. Jadi data yang sudah saya masukkan tadi ada lagi 2 data. Seperti ada 3 data tadi. Jadi sudah saya masukkan. Jadi data yang sisanya akan masuk ke halaman berikutnya. Ini ada 6, 7, 8. Jika datanya udah sampai 10 atau data di halaman berikutnya 5, data tersebut akan kembali atau masuk ke data yang nomor 3 atau halaman ketiga. Jadi seperti itulah untuk pagination atau untuk halamannya. Sekarang kita masuk ke logout. Logout adalah sebuah bagiannya untuk keluar dari data kita tersebut. Yaitu di sini di logout yang saya masukkan adalah $PHP session start, session the story, bagiannya atau sessionnya yang akan kita masukkan. Jadi di align center ini untuk membuat arah tengah. Jadi kalau kita sudah keluar dari logout atau menekan logout, data yang akan keluar adalah ini. Anda telah berhasil logout. Silahkan klik login.php untuk kembali lagi. Jadi kita masuk ke programnya tadi seperti tadi. Seperti ini. Jadi kalau kita tekan logout, nah, Anda telah berhasil logout. Jadi data tersebut sudah berhasil kita masukkan
Mulai dari tambah data, tampilkan halaman, membuat pagination, membuat halaman, edit data, hapus data, tambah data, halamannya, logout, login, datanya, proses penginputannya, dan serta proses untuk keluar dari data tersebut. Jadi di sini silakan klik ini untuk masuk lagi seperti tadi. Tapi karena sudah datanya kita masukkan tadi langsung, jadi data tersebut sudah berhasil logout. Jadi semua program-program yang sudah saya tentukan itu mulai dari indeks, mulai dari login.php untuk bagian-bagiannya untuk masuk ke dalam programnya. Koneksi.php digunakan untuk memasukkan atau mengkoneksikannya ke daftar, edit, hapus, indeks, login, logout, proses data, proses login, tambah aksi, tambah data, update, delete, dan serta programnya. Lalu kita masuk lagi ke edit tadi, seperti ini program-programnya. Lalu masuk ke hapus data, masuk ke index.php untuk data-data yang perlu, seperti nama, nomor, nama, NIM, jenis kelamin, jurusan, alamat, email, telepon, dan opsinya. Lalu masuk ke logout, proses datanya, data yang akan kita masukkan, lalu proses login untuk data yang kita loginkan, tambah aksi untuk menggabungkannya, menambah data apa yang mau kita masukkan, tambah.php untuk menambahkan nama, seperti data-datanya nomor, NIM, nama, jenis kelamin, jurusan, alamat, email, telepon, input, dan juga sebagainya. Update juga sama seperti program-program yang harus kita tentukan, yaitu ID, nama, nomor, NIM, jenis kelamin, jurusan, alamat, email, dan telepon. Jadi, beginilah hasil dari program saya tadi. Program ini tadi untuk masuk ke programnya seperti ini. Jika datanya kita masukkan tadi, jika lebih dari 1, lebih dari 5, maka programnya akan langsung masuk ke sini. Jadi datanya jika kita logout akan seperti ini. Anda telah berhasil logout. Silahkan klik di sini untuk kembali. Jadi program-program yang sudah kita masukkan tadi bisa kita lihat lagi apa yang perlu kita masukkan seperti koneksi, indeks, dan data-data PHP-nya. Jadi program-program yang kita butuhkan tadi ada beberapa jenis. Tadi inilah data jika kita sudah berhasil logout. Logout dari program yang tadi kita masukkan seperti ini. Logout dari sini, maka programnya akan Anda telah berhasil untuk logout. Lalu data-datanya tadi, data dari data mahasiswanya, jika lebih dari 5 tadi seperti ini, inilah yang disebut pagination atau halaman. Data untuk pagination-nya atau halamannya tadi, jika lebih dari 5 datanya, maka akan lanjut ke halaman berikutnya seperti ini. Jadi, data yang sudah kita masukkan tadi, mulai dari login, logout, sudah berhasil kita masukkan. Datanya juga sudah berhasil, dan data-data seperti edit tadi sudah kita coba, hapus juga sudah kita coba, tambah data, logout data, serta program-program yang kita butuhkan seperti pagination atau halamannya. Jadi semua program yang sudah kita masukkan tadi dapat kita tentukan atau dapat kita lihat
di sini di index.php tadi. Ada daftar, edit, hapus, indeks, koneksi, login, logout, proses daftar, proses login, tambah aksi, tambah PHP, dan update data. Untuk menambahkan data tersebut supaya bisa menjadi sebuah program yang sesuai yang bisa kita tentukan. Jadi sekianlah hasil dari program saya yang ada tadi, indeks data PHP, sehingga bisa kita tentukan untuk membuat program yang sama untuk sebuah website. Tadi contoh dari program yang bisa kita tentukan untuk membuat website, yaitu ada datanya, ada indeksnya, ada untuk menambah datanya, ada loginnya, ada username-nya, ada dan juga ada password-nya. Jadi sekian dan terima kasih.